Selamat pagi adik-adik semua. Bukan sumber air asin, ya, masih ada sumber air asinnya. Itu yang dua. Meganthropus. Oke. Meganthropus. Meganthropus paleojapanicus. Itu hidup ya. Gantung enggak, kita lanjut. Ruangan berjudul Kekayaan Sangiran ini menampilkan kekayaan situs Sangiran melalui fosil dan artefak penting, termasuk fosil flora, fauna, dan kerangka Homo erectus. Manusia yang kedua yang dikasih nama dengan nama Pithecanthropus erectus. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ini hanya tiruan, hanya Pengunjung dapat melihat fosil gigi hiu, cangkang penyu, moluska laut dalam, fosil buaya rawa, serta hewan besar seperti babi, badak, harimau, gajah purba mastodon, stegodon, elfas, juga rusa, banteng, kerbau, dan kuda sungai. Semua tersaji dalam diorama yang menggambarkan 3 lingkungan purba Sangiran: lautan dalam, rawa, dan padang sabana. Selain itu, ditampilkan pula lapisan tanah Sangiran yang membantu memahami perubahan lingkungan masa lalu. Koleksi ini menjadi bukti betapa kayanya warisan Sangiran bagi ilmu pengetahuan tentang manusia purba dan keanekaragaman hayati. Sangiran. Karena apa? Pada waktu dia hidup, Sangiran masih merupakan laut yang besar. Pada ruangan 2 yang berjudul Langkah-Langkah Kemanusiaan ini, pengunjung diajak menelusuri jejak panjang evolusi manusia dari awal kemunculan makhluk hidup di bumi hingga terbentuknya manusia modern. Melalui diorama, panel edukasi, dan artefak menarik, ruangan ini menampilkan bagaimana manusia purba berevolusi, berpindah, dan mengembangkan kemampuannya di Nusantara. Tata ruangannya disusun secara kronologis, dimulai dari kisah asal-usul kehidupan, perjalanan evolusi Homo erectus, hingga penyebaran manusia modern. Berbagai penemuan dan teori ilmiah juga disajikan untuk membantu pengunjung memahami hubungan antara manusia purba dan manusia masa kini. Ruangan ini menjadi perjalanan waktu yang menggugah rasa ingin tahu tentang siapa kita dan bagaimana langkah-langkah kecil di masa lalu membentuk kemanusiaan kita hari ini. Tapi lebih besar di sana. Besar itu perkiraannya kayak 2,5 meter saja, ininya 6 meter, ininya 11 meter. Oke? Apa dia hari berkelompok? Nanti kalau nggak berkelompok nanti dihabis. Di sana lagi. Jadi kita Ruangan ketiga yang berjudul Masa Keemasan Homo erectus membawa pengunjung ke masa ketika Homo erectus mencapai puncak kehidupannya di kawasan Sangiran, masa keemasan manusia purba
yang menjadi bagian penting dari sejarah evolusi kita. Kalau dulu masyarakat menemukan fosil itu bilangnya balung buto karena itu kan sangat besar. Akhirnya mereka menyebutnya balung buto, dan ini berkaitan dengan cerita legenda tentang nama Sangiran. Ya, jadi zaman dulu itu ada suatu desa ini sangat ram. Kemudian ada raksasa namanya Tegopati atau Tejopati. Itu beberapa raksasa itu suka mengganggu kehidupan masyarakat, suka makan anak-anak. Nah, kemudian di sini ada pemuda namanya Badung Bondowoso. Dia ini membela masyarakat. Akhirnya dia berperang dengan raksasa tadi. Kemudian ketika mereka berperang, itu Bandung ini kalah. Nah, kemudian dia ini mundur, kemudian dia ini bertapa di kedung ringin, ya. Ada kedung itu air, di bawahnya pohon ringin, ya. Dia bertapa di situ, kemudian dia dapat bisikan dari Dewa Ruci. Jadi kalau sekarang itu dapat bisikan dari Sahyang Widi bahwa kalau kamu ingin mengalahkan raksasa, kukumu harus diasah, harus disangir. Nah, akhirnya dia pulang, kemudian dia nyangir kukunya. Tahu sangir itu diasah. Nah, kemudian setelah kukunya diasah, dia ini mencari raksasa tadi. Ini berperang lagi. Nah, raksasa ini kalah. Ya, raksasa ini kalah, akhirnya raksasa ini dia mati. Nah, matinya ini dia mengadah gini. Kalau orang Jawa bilang itu jepaplang. Makanya di sini ada desa Bapang. Terus darahnya dari raksasa ini dia sampai mengental. Kalau darah mengental namanya apa? Saren. Nah, di sana ada desa Saren. Nah, itu. Nah, akhirnya setelah ini kan kalah. Nah, setelah kalah ada raksasanya tadi kan akhirnya desa di sini yang buat mukim penduduk tadi dinamakan Sangiran. Dari kata apa? Sangir. Sangir itu dari apa? Dari kuku yang diasah. Makanya di sini juga terkenal batu sangir atau batu asah atau batu ungkal. Nah, kemudian raksasa tadi kan mati. Nah, akhirnya kalau di Sangiran di sini kan banyak ditemukan tulang-tulang yang sangat besar. Akhirnya disebut dengan balung buto atau tulang raksasa. Jadi mitosnya balung buto itu tadi dari cerita legenda tadi. Tapi secara ilmiahnya itu kan bukan balung buto, itu adalah fosil.